Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai tema ku berbagi infak dan sedekah. Sebelum lanjut ke materi, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, dapat menjelaskan pengertian infak. Yang kedua, menerjemahkan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah. Yang keempat, menyimpulkan keterkaitan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah. Dan yang kelima, menghafal Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Sebelumnya, siapa yang sudah tahu apa itu infak, apa itu sedekah? Nah, infak berasal dari kata anfaqo yumfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlahnya yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat seperti keluarga dan kerabat, bahkan untuk membiayai kebutuhan sendiri. Lebih luas lagi pengertian sedekah. Sedekah bisa meliputi harta dan jasa, bahkan senyum pun juga sebagai sedekah. Membuang ranting atau duri dari jalan pun itu juga termasuk sedekah. Jadi, infak berbeda dengan sedekah. Kalau infak berupa harta atau materi, sedangkan sedekah bisa berupa harta dan jasa atau materi dan non-materi. Oke, selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la takhadduna ala ta'amil miskin. Artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Isi kandungannya, dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 15-16 ini dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah SWT. Padahal tidak demikian, sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka
diberi kesempitan rezeki, maka menganggap Allah menghina mereka. Padahal tidak demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Dalam menghadapi dua kondisi seperti itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur, dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Selanjutnya, dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 17, Allah mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik, dan seburuk-buruk manusia dan seburuk-buruk rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Selanjutnya, dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 18, Allah memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin. Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin, maka termasuk pendusta agama. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Sebelumnya, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang dolim. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 ini, Allah SWT menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib atau zakat, maupun sedekah yang sunnah, dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah kiamat tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada lagi pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tidak ada lagi yang peduli. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 ini, Allah menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepadanya, maka akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan kedermawanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Keduanya menyumbangkan harta mereka ketika perang Tabuk. Namun secara umum ayat ini mendorong agar manusia gemar infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Nah, adik-adik, cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membuat kita lebih gemar berinfak dan bersedekah.
Dan jangan lupa hafalkan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan ayat 261 beserta artinya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.